Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, bahwa kita dapat berkumpul di rumah Ibu Evi dalam acara pertemuan P2K2. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu yang telah datang, yang telah dapat hadir. Meskipun tidak semua dapat hadir, saya harap nanti kita dapat memberikan berbagi ilmu yang kita akan paparkan nanti kepada kawan-kawan atau anggota kita yang lain yang tidak dapat hadir pada hari ini. Di pembukaan tadi Bapak Sahrudin telah menyampaikan bahwasanya pada hari ini kita akan membahas tentang sesi pengasuhan dan pendidikan anak. Bertepatan pada hari ini Jinsen saya akan mengulas tentang sesi ini, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu-ibu semua pasti telah ada yang telah pastilah tahu bagaimana itu pengasuhan dan pendidikan anak. Mungkin cara-cara kita ataupun pasti ada yang berbeda. Mungkin ini ada nanti hal-hal yang mungkin ibu rasa ini cukup baik. Silakan kita akan melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Yang pertama yang perlu kita ketahui ialah pengasuhan dan pendidikan anak ini adalah hal yang sangat penting akan kita laksanakan kepada anak-anak kita di rumah. Kita harus membuat pendidikan anak kita itu tidak hanya saja di sekolah. Di rumah kita harus memberikan pendidikan kepadanya, kita harus memberikan pengasuhan yang baik kepadanya. Di sini ada beberapa tips, yaitu satu, tips menjadi orang tua yang hebat. Yang kedua, tips menjadi orang tua hebat atau lanjutan dari yang flip chart ini. Ini adalah contoh-contoh tips yang akan saya paparkan nanti kepada ibu-ibu. Ini adalah lagi cara meningkatkan perilaku baik kepada anak. Kita mulai dari tips menjadi orang tua hebat. Di sini ada mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ibu paham ini apa yang dimaksud dengan mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua? Ini adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, yaitu kita harus selalu memberikan atau memotivasi kepada anak kita bahwa hal-hal yang membahagiakan itu kita hadirkan kepada anak kita masing-masing. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ini harus juga penting kita sebagai orang tua, ibu-ibu. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus menyesuaikan itu apa yang kita ucapkan, apa itu yang kita ucapkan dan kita akan laksanakan. Selain perbuatan dan perkataan itu harus sesuai, kita harus juga membuat kita, kalau apabila kita memberikan contoh atau perkataan yang baik, maka perilaku kita sebagai orang tua juga mencerminkan hal yang baik. Poin yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Kita semua ini pasti memiliki kekurangan atau kelebihan masing-masing. Kita sebagai orang tua bukan saja hanya walaupun kita sebagai orang tuanya, kita jangan ada yang pasti salah, ada yang tidak baik pada diri kita. Kita tidak perlu ini menampakkan atau memperlihatkan hal-hal yang negatif kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Kita selalu akan berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita kepada
anak-anak kita. Poin yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kekerasan ini sangat memprihatinkan kepada kita sebagai selaku orang tua. Kita harus membuang itu kekerasan, karena dengan kekerasan itu akan berdampak buruk kepada anak kita. Bisa nanti mentalnya berpengaruh nanti apabila kita melakukan kekerasan kepada anak kita. Bersikap bertutur kata penuh kasih sayang. Anak itu harus kita jaga, kita beri kasih sayang agar dia nyaman di rumah kita, agar dia bisa dapat membimbing dan mau melaksanakan arahan kita sebagai orang tua. Di dalam poin yang keempat ini, selain itu tips menjadi orang tua yang hebat, ini adalah lanjutannya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam pengasuhan anak, itu betul. Ayah dan ibu itu memiliki perannya masing-masing dalam pengasuhan dan bekerja dalam pengasuhan anak. Ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Ibu dan ayah itu harus bersetuju memang betul. Kita harus sebagai orang tua tidak bisa memutuskan, tidak sebagai ibu atau sebagai ayah tidak bisa memutuskan masing-masing keputusannya sendiri. Kita lembutkan berdiskusi antara si ibu dan si ayah. Ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Ini yang sering kita lihat, pertengkaran itu sering diperlihatkan di depan anak. Itu sangat membuat anak kita nanti dia tidak nyaman dan cenderung merasa bahwasanya dengan kekerasan lah dia bisa merasa puas untuk melakukan hal yang dia inginkan. Seterusnya, cara meningkatkan perilaku baik, memuji sifat anak itu sangat perlu. Kita puji dia apabila dia telah melaksanakan apa yang dia inginkan. Yang poin yang berikutnya, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Kita sebagai orang tua merasa bangga, dan di kebanggaan kita itu kita tidak salah itu memberikan penghargaan kepada anak kita yang telah memberikan prestasi ataupun kebaikan yang selama ini kita dambakan kepada anak-anak kita. Terus kita harus sesuaikan dengan kemampuan. Jangan pula nanti kita janjikan hal-hal yang tidak mampu kita untuk memberikan hadiah atau imbalan kepada anak-anak kita. Dalam penjelasan singkat ini, ibu-ibu, dari poin-poin yang ini ada lagi yang kira-kira yang kurang jelas atau yang kurang paham, silakan mengajukan pertanyaan. Nggak ada, Bu? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya kira cukupkan ini. Mungkin kita nanti akan di bulan berikutnya kita akan membahas lagi tips atau sesi yang lain yang dalam pengasuhan dan pendidikan anak kita. Dalam hal ini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan kepada ibu-ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.